Ada ilmu hadis, ada hadis itu sendiri. Iya. Ya harus dipisahkan. Ada ilmu hadis, ada hadis. Iya. Kalau ilmu hadis ya untuk mengantar pada hadis. Jadi agak beda. Nanti kita harus bedakan. Iya, kalau ilmu hadis itu biasanya di kalangan akademisi. Kalau di masyarakat itu hadisnya. Hadisnya. Ya, hadisnya itu yang mereka butuhkan. Tapi permasalahannya untuk hadis itu perjalanannya panjang, tidak seperti Al-Qur'an yang langsung istilah mutawatir, dia qat'iyul lurus, tapi hadisnya. Nah, kita menyuguhkannya kepada masyarakat hadisnya saja, tapi tanggung jawab kita memberikan sesuatu itu yang benar dalam tanda kutip secara akademik. Nah, itu tanggung jawab para akademisi, keilmuannya. Kalau kepentingannya hadis, ya walaupun kita ketika sama dengan Al-Quran gitu kan, tapi kan Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrain lan tadillu abanan ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua pusaka itu. Jadi artinya ketika salah satu saja yang jalan, maka dia akan pincang. Hadis itu dia harus penting. Maka ulama dia mengatakan Al-Quran tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada hadis. Ada tiga rangkaian yang ketika kita menuntut ilmu itu yang kita harus. Pertama, ikhlasnya guru. Kedua, ikhlasnya orang tua. Ketiga, ikhlasnya kita. Jadi ikhlasnya guru yang mengajar, ikhlasnya orang tua yang menyerahkan kita untuk belajar, dan ikhlasnya kita untuk belajar. Ikhlas kita untuk belajar itu ya mohon maaf, kita itu ya sami'na wa ata'na sama guru. Nah, maka dalam hidup saya itu guru itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi ada transfer of behavior. Jadi guru itu bukan hanya jadi hanya mentransfer ilmu, tapi ada transfer of behavior, akhlak, attitude. Nah, oleh karena itu Imam Al-Bukhari mensyaratkan mutlak harus liqab. Iya. Liko itu kan hanya sembarang itiso sanad, tapi liko itu ada transfer karakter. Jadi kenapa kemudian mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini kan Syafi'i, karena mereka itu tanda kutip secara keilmuan, ya, tapi susah kalau untuk transfer of behaviornya susah. Maka yang bisa lakukan hanya di pesantren. Aneh haji, aneh umroh, itu doain murid biar murid itu jadi orang soleh, biar murid itu gampang belajarnya, biar murid itu namanya dalam sujud. Kalau kita di tempat-tempat mustajabah itu doain murid. Tuh, macam apa sekarang kita kalau itu, jadi akhirnya malu. Ya Allah, kita nggak pernah bayaran sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Manar Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Rifki Hidayatul Khaliq yang akan memandu acara perbincangan ataupun diskusi kita pada pagi hari yang berbahagia ini di Al-Manar Podcast. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita telah hadir narasumber kita yang jauh datang daripada Jakarta, dan beliau merupakan seorang pengkaji ataupun peneliti dalam bidang hadis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan bagi kita beliau bisa hadir ke Al-Manar Podcast di sela-sela kesibukannya. Langsung saja mari kita sapa guru kita bersama Dr. Kiai Haj Ahmad Fudail Hashim MAG. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Kedatangan beliau membawa senyum yang manis bagi kita semua yang hadir di podcast pada pagi yang berbahagia ini. Baik Ustaz, insya Allah Ustaz, pada kesempatan kali ini kami dari tim Al-Manar Podcast ingin berbincang-bincang dengan Ustadz. Terutama kami akan mungkin nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar ilmu hadis dan juga background Ustadz secara biografi, secara pribadi Ustadz. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan pencerahan dan cahaya bagi seluruh sahabat podcast Al-Manar. Baik Ustadz, mungkin banyak dari sahabat-sahabat podcast Al-Manar ini yang bertanya ataupun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai latar belakang Ustadz, kemudian tempat tinggal Ustadz, dan bagaimana awal mula Ustadz menuntut ilmu sehingga bisa menjadi seorang dosen dan seorang pengkaji ataupun peneliti di bidang hadis. Masya Allah, panjang betul ya. Dari mana kita mulai ya? Dari biografi dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kelahiran, saya lahir di Jakarta ya, 10 Mei 1974 ya.
itu ya mungkin Jakarta, tapi kami di apa ya, waktu itu kan masih kampung lah. Kita ini orang kampung lah, orang kampung gitu ya. Itu nama daerahnya disebut dengan Rawabuaya. Rawa gitu, betul Rawa. Cuman di sana itu punya tradisi keilmuan yang kuat gitu. Ada ulama-ulama yang karismatik tapi tidak masyhur. Di ulama karismatik, jadi kalau di daerah sekitar Jakarta Barat ketika disebut Rawabuaya itu memang sejak pada saat itu banyak ulama-ulama yang sempat kami berguru pada itu ya, Allahyarham Kiai Ma'mun bin Kiai Abdurrahman, yang sekarang cuma berlanjut kepada guru kami Kiai Mahfud Ma'mun bin Kiai Ma'mun. Dan mungkin pada momen kesempatan yang baik ini, saat ini guru kami sedang sakit, sedang kena stroke. Ya mohon kalau ada kesempatan baik ini, mohon doanya dari rekan-rekan semua, karena beliaulah yang memberikan pengaruh besar pada kehidupan saya dalam menempuh hidup, baik secara spiritual, akhlak, dan keilmuan. Beliau ulama yang karismatik, ulama yang wara, yang zuhud, saya katakan gitu kan, yang sangat dekat dengan murid gitu. Dan mudah-mudahan dengan doa dari jamaah bisa menyembuhkan, mensehatkan beliau sampai membimbingkan. Amin. Jadi itulah latar belakang keguruan yang sangat kuat peran, karena saya berguru dengan beliau itu bukan hanya hadis. Dari sejak saya usia kalau sanawiyah itu sekitar usia berapa sanawiyah itu beliau mengajarkan dari sesuatu yang kita belum bisa sama sekali. Di antaranya dari mulai belajar nahwu, sorof, tasrif, segala macam itu kan. Kemudian sampai ke fikih yang awal-awal seperti Safinatul Hajat itu sampai akhir pada takhusus pada ilmu hadis. Baik Ustaz, jadi Kiai Ma'mun Ustaz ya? Awal Kiai Ma'mun itu ayah beliau. Nah ketika beliau wafat tahun 1995, nah 1996 anaknya beliau yaitu Kiai Mahfud bin Kiai Ma'mun. Kebetulan beliau pernah mukim di Makkatul Mukarramah. Kiai Mahfud ya, baru pada Syekh Yasin Al-Fadani, pada banyaklah kita Syekh Ismail Zain Al-Yamani gitu. Jadi itulah. Berarti sistem belajarnya ini apa di pondok Ustaz atau Pak Kiai? Tidak di pondok, tapi seperti pondok. Kalau pondok pasti ada pondoknya. Jadi kita tetap di rumah, tapi datang kepada guru itu di masjid. Kalau di daerah kita itu disebut dengan ngaji deprok. Ngaji deprok itu ya di bawah kita. Kami datang dari sekolah, kami pagi sekolah ya, sampai zuhur. Jam 2 kami datang mengaji taklim sampai asar, sampai maghrib, dan kadang kami melanjutkan lagi setelah sholat maghrib sampai isya. Berarti sekolah formalnya tetap di sekolah-sekolah negeri, kemudian pulang dari situ mengaji. Ngaji gitu. Tapi di rumah ngasuh enggak. Kalau kata pondok kan ada pondoknya, ini ada pondoknya. Jadi ngaji itulah itu. Ini dari SD sampai dengan SMA Ustaz atau apanya itu? Maksudnya dengan sistem yang seperti ini? Sistem seperti itu kalau yang sistem istilahnya bukan formal ya, istilahnya yang intensif, memang anak-anak yang dari masuk sanawiyah lah. Itu intensif betul, karena setiap hari kami harus menghafal. Apapun yang kami harus menghafal, sampai ya Mukhtasar Jidan pun dihafal. Kalau Jurmiyah wajar lah dihafal, Mukhtasar Jidan tuh sampai Mutamimah, Safinatul Najah, sampai kitab-kitabnya sampai Alfiyah itu dihafal semua. Itu sistem gitu. Jadi beliau ingin mengajarkan apa istilahnya dari dasar betul. Kalau bahasa kalau saya ajarkan alatnya, nanti apapun bisa digunakan alat. Jadi ilmu alatnya lah. Tapi kemudian kita khususnya di kedewasanya barulah, karena beliau memang intensif mengaji di Makkatul Mukarramah itu dengan hadis itu. Baik, berarti titik awal Ustadz Pak Kiai mulai menuntut ilmu itu dari kedua kiai ini, Kiai Kiai Ma'mun dan Kiai Mahfuz bin Kiai Ma'mun. Kemudian Ustadz Pak Kiai setelah dari daerah apa namanya? Rawabuaya tadi, apa Pak Kiai sempat melanjutkan pendidikan langsung ke kuliah atau mungkin ketika itu kan kalau di Ibtidaiyah masih di US itu, ya kebetulan juga waktu itu ya Ibtidaiyah pun walaupun formal tapi
ada guru karismatik juga itu Kiai Abdul Wahab ya bin Kiai Abdul Somad, itu guru karismatik ya, ikut tingkat itu ya anak-anak. Kalau dulu kan kita ulama-ulama besar itu tidak besar karena mengajarkan yang besar-besar gitu, tapi karena yang kecil-kecil itulah akhirnya jadi besar. Jadi mereka tuh ulama besar tapi mengajarkan kecil-kecil. Kayak Kiai Abdul Wahab itu ngajarin kami itu ngajar baca Al-Quran. Tapi dia ulama besar tapi ngajar baca Al-Quran. Nah Kiai Mahfud itu ulama besar tapi ngajar kami nahwu, sorof gitu. Kiai Mahfud pun sama. Nah ketika masih Kanawiyah, itulah kemudian saya ke Kiai Mahfud itu belajar nahwu, belajar sorof sampai kami bisa sedikit-sedikit baca kitab. Nah agak sedikit bisa baca kitab. Kemudian sekitar kelas 2 sanawiyah terus ya. Nah bukan diserahkan ya, naiklah ke waktu itu jenjang, masih ada jenjang itu Kiai Makmun yang biasanya memang yang lebih intensif lagi itu tafsir kadang-kadang beliau, tapi kami belum boleh berkecimpung macam itu. Jadi hanya Sapinatun aja gitu kan. Teman betul-betul intensif menghafal, terus karakter akhlak kita dipantau, ibadah kita dipantau. Maksud ibadah kita dipantau itu. Jadi kita bisa bayangkan, saya pernah gitu kan salat berjamaah, lalu ketika saya pulang, nama kita ada serang kiai di belakang, kita cium tangan, kita bilang mau kemana? Mau pulang. Udah sholat sunnah? Belum. Sudah batal. Ya wudhu lah gitu. Kalau sunnah kok belum sunnah malah ya kita kan udah batal pulang gitu. Ya wudhu. Kalau sunnah dipantau sama itu. Masya Allah. Masya Allah. Itulah yang sangat sampai sekarang. Jadi guru-guru macam itu entahlah sulit kita dapat lagi. Tapi dipantau dan kadang-kadang kita sama saja. Kayak puasa sunnah gitu segala macam gitu kan dipantau gitu kan, karena ya nanti ke rumah nanti kita buka puasa bersama, puasa sunnah gitu Senin Kamis, tapi belum nggak nanya puasa nggak nanya gitu, nanti buka puasa bersama gitu. Apalagi yang namanya salat puasa. Nah itu tingkat sanawiyah gitu. Pas aliyah barulah saya alhamdulillah dapat Allah berikan rezeki itu. Waktu itu namanya Madrasah Aliyah Program Khusus ya, MAPK, yang di pesantren Darussalam Ciamis. Dari situlah kami juga menemukan ulama yang sangat luar biasa memperantau, yaitu Kiai Irfan Hilmi. Irfan itulah yang juga sama memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di orang besar macam itu, juga sama ilmunya sangat luar biasa dan lebih kepada katakan motivasi kepada santrinya sangat luar biasa. Terus juga bagaimana kedekatannya gitu dia dengan ya dulu itu kita manggilnya, kalau akang itu kan di Sunda kayak abang kita manggil akang gitu. Akang gitu. Kita nggak manggil kakek, nggak manggil akang gitu. Jadi itulah juga mempengaruhi warna hidup kami gitu kan. Beliau memberikan motivasi segala macam. Itulah guru orang-orang besar. Masya Allah. Ini menjadi inspirasi mungkin Pak Kiai ya bagi kita guru-guru sekarang, bahwa ini guru-guru yang sudah ulama besar pun masih mengajar hal-hal kecil yang paling mendasar Pak Kiai ya. Betul, Masya Allah. Dan itu ketika saya secara pribadi mulai bukan dipercaya, diajar untuk mengajar sama Kiai Mahfud, namun saya sudah S2. Jadi beliau minta supaya mengajar. Saya nggak diminta suruh mengajar yang besar-besar. Apa yang diserahkan ke santri itu yang mengajar dari mulai humahum ya humahunna anta antum terus sampai doroba ya drib. Itu saya diajar itu. Itu biasa sudah S2. Sudah hampir selesai S2 ya, udah hampir jenjang S3. Itu disuruh ngajar itu, enggak di ngajar nanti enggak. Karena kata beliau pun oleh orang tua beliau Kiai Ma'mun itu enggak boleh ngajar yang besar-besar. Ngajar yang besar mudah, orang jadi besar dari mudah. Tapi kalau ngajar yang kecil jadi besar, itulah baru jadi seorang guru. Tapi ada uniknya di situ. Uniknya apa? Ketika saya mengajar itu, kalau ngajar sekarang di briefing macam. Kalau mau ngajar, walaupun sejak sebelumnya saya sudah melakukan itu, kita diperintahkan tuh puasa sunnah yang tidak boleh, Senin Kamis tidak boleh. Kita mengajar. Terus duha itu kita katakan formulanya kesuksesan ya. Sholat sunnah, sholat duha bahkan beliau sampai 8 rakaat, namanya tahajud. Nah itu yang tidak boleh tinggalkan, sama
Kalau tahajud diminta kita bacakan doa, mendoakan anak-anak kita yang belajar, didoakan. Nah yang terakhir yang berat bagi saya, yang berat, sangat berat. Tinggalkan segala sesuatu yang subhat. Maaf, saya manggilnya akrab dengan beliau, saya manggilnya abang. Kalau di kan abang itu kayak kakak gitu. Iya. Nah, itu yang subhat itu macam apa nih? Oh banyak sekarang yang subhat. Pokoknya yang subhat itu sampai beliau sebutkan tuh, bakso itu subhat. Astagfirullah. Ini bakso itu bagi beliau, tapi terus yang terakhir saya tanya begini, ini kan yang mau belajar anaknya, kenapa kita yang sibuk? Kenapa kita yang apa, kata beliau itu yang sampai saya menangis. Kata beliau gini, memang ketika antum belajar sama Anda nggak gitu kan, nggak tahajudin, nggak puasain, nggak doain, Anda tahajudin, Anda doain. Astagfirullah. Saya bilang, guru macam apa yang macam Anda tahajudin antum. Dan beliau sering ya waktu itu haji muda ya. Yeah. Masih kalau punya bisa haji waktu sampai beli. Aneh haji, aneh itu doain murid. Biar murid itu jadi orang soleh. Biar murid itu gampang belajarnya. Biar murid itu namanya dalam sujud. Kalau kita di tempat-tempat mustajabah itu doain murid. Itu macam apa sekarang kita? Lalu itu, jadi akhirnya malu saya, malu. Ya Allah, kita nggak pernah bayaran sama beliau, nggak pernah bayar, bahkan jangankan bayar. Seluruh kitab kutubus sitah yang saya punya dibelikan semua oleh beliau. Seluruh kitab, dan bukan matanya, syarahnya. Al-Kirmani, syarah Muslim, syarah Tirmizi, Abu Daud, semua beliau belikan syarah. Dan belikan nggak tanggung-tanggung, beliau belikan di Makkahul Mukarramah. Ketika beliau haji, kita beliau umroh, padahal Indonesia ada, tapi beliau berikan bawa semua. Ketika beliau pulang, ini kitab, masya Allah, walaupun berjilid-jilid. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Jadi ini menjadi inspirasi sangat besar mungkin bagi kami yang mendengar hal-hal seperti ini. Mungkin di zaman sekarang sangat jarang kita mendapati guru yang memiliki sifat ataupun karakter seperti yang Pak Kiai bilang tadi. Mungkin ini jadi bahan introspeksi bagi terutama kami ini di Al-Manar ataupun guru-guru di pondok ataupun di pesantren lainnya. Mungkin ya yang harus dikedepankan adalah keikhlasan terutama, dan doa terhadap santri-santri. Mungkin itu sekarang kita telah luput dari hal-hal yang semacam itu yang mungkin dulu sangat melekat pada ulama-ulama terdahulu seperti yang Pak Kiai katakan tadi. Baik Pak Kiai, selanjutnya untuk pendidikan formal Pak Kiai sendiri dari S1, S2 dan S3-nya itu di mana Pak Kiai perjalanannya? Ketika saya kemudian mondok pesantren ya, yang MAPK itu di Darussalam Ciamis. Nah, dibimbing kita Kiai Irfan Hilmi. Nah, akhirnya kembali ke Jakarta, pulang gitu. Nah, kami melanjutkan kuliah di IAIN waktu itu, Syarif Hidayatullah. Kembali ke IAIN, kami mengaji kepada Kiai Mahfud lagi. Balik lagi ngaji Kiai Mahfud, balik lagi ngaji lagi. Kita pondok 3 tahun, balik lagi ngaji lagi sama beliau, ngaji kembali. Nah, disitulah teman-teman, mohon maaf pada saat itu, saya itu tidak begitu aktif tanda kutip dalam perkuliahan. Artinya organisasi segala macam. Kenapa? Satu, saya kerja ketika kuliah hanya kuliah dan sambilan mengaji dan nyari uang. Karena ekonomi yang terbatas, kami harus betul berjuang untuk bisa kuliah, itu nyari sambilan. Jadi nggak sempat untuk organisasi segala macam itu. Akhirnya kami kuliah. Selesai kuliah pergi jam 1 sore, kita kemudian ya itulah nyari uang, kita dagang atau segala macam. Nah, mengaji nggak pernah. Jadi subuh masih ada waktu, dari subuh kita mengaji, terus malam kita mengaji. Jadi hanya kuliah, ngaji, nyari uang, kuliah, ngaji, hanya itu saja. Nah, disitulah S1 sampai S2 sampai S3 pun tetap kami masih mengaji. Sampai sekarang kami masih mengaji. Kayak Mahfud sekarang yang walaupun beliau dalam keadaan pakai kursi roda, tapi beliau tetap, tapi murid kita baca, beliau mendengarkan bacaan hadis. Terus yang dengan kursi roda, karena beliau sudah kena serangan stroke, pakai kursi roda di masjid, beliau masih tetap membimbing kami, masih tetap baca hadis di hadapan beliau. Jadi kami itu baca hadis, kami baca, Syekh mendengarkan kalau ada sesuatu yang musykil beliau jelaskan dengan mengawal dengan standar mutasir segala macam. Nah, itu pembacaan saja, tidak banyak begitu banyak penjelasan. Tapi
asar itunya begitu berpengaruh. Luar biasa. Jadi yang saya pernah mohon maaf gitu, beliau itu apa ya bahasanya? Saya pernah bukan dimarahi ya, dinasehati. Jadi saya pernah baru mau megang gelas dengan tangan kiri, belum megang tangan kiri. Beliau sudah langsung, ya wah kan dia lama dia kan kegayaan. Kul biamin. Saya baru belum makan dia. Udah sering bukan sering, nanti berkali-kali baca. Yang lama-lama kita sudah agak dewasa, agak bertanya juga. Kenapa sih kok hanya sekecil ini kok gitu beliau begitu marahnya gitu. Sama juga tadi yang sholat sunnah gitu. Apa kan kecil gitu. Apa kata beliau? Buat apa antum baca hadis? Subuh kita baca hadis. Kalau akhlak Rasul yang kecil saja, yang hanya dengan minum dengan tangan kanan akhlak Rasulullah, dan itu nggak sulit dan kita mampu, antum nggak bisa laksanakan. Bagaimana sunnah Rasulullah yang besar, bagaimana tahajudnya Rasulullah, bagaimana puasa. Kalau antum nggak bisa, ngapa gunanya antum baca hadis? Nggak usah saja kalau baca hadis kalau macam itu. Subhanallah, ternyata kesana arahnya itu. Buat apa katanya? Bagaimana tahajudnya Rasulullah yang sampai bengkak kakinya? Bagaimana puasa? Bagaimana akhlak Rasulullah yang siap beliau menderita dengan membela umatnya? Kalau antum nggak, sunnah yang kecil saja. Disitulah baru terasa, ya Allah, terasa istilahnya, oh ini loh guru yang punya keikhlasan dengan ilmu dan amaliyahnya. Sedikit ilmu itu tapi amaliyahnya Masya Allah. Itu yang Masya Allah, luar biasa. Ini pun bertepatan dengan Hari Guru kemarin. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini tidak kita set. Saya pun tidak ada keinginan untuk bertanya dan untuk hari ini, tapi ini keluar mungkin barakah daripada guru-guru Pak Kiai. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa guru kita. Allah berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, keberkahan umur. Begitu juga dengan kita semuanya. Baik Pak Kiai, mengenai ketertarikan Pak Kiai tentang hadis, tentunya tidak terlepas daripada peran-peran Kiai-Kiai ataupun guru-guru Pak Kiai tadi. Berarti Pak Kiai ketika sarjana dulu langsung memilih jurusan hadis S1 S2-nya atau waktu S1 kan masih ada tafsir hadis atau ya? Masih tafsir hadis ya. Jadi ada sesuatu yang sangat berkesan saya itu. Ya di samping dia guru ada orang tua yang sangat luar biasa. Ya Abah almarhum Muhammad Hashim dan Umi saya Maisar. Itu ya mungkin akan berbeda jalannya ketika saya menempuh jalan gitu. Jadi ketika saya lulus Ali itu ada teman-teman tuh banyak yang ya semua mungkin sama lah. Kalau antum ke Maroko waktu itu ada jalur mau ke Mesir. Iya. Pengen sekali saya tuh kuliah ya keluar negeri lah gitu. Mesir apalagi. Terus saya bilang sama Umi, nih ada ini apa teman-teman mau kuliah ke luar negeri ke Mesir, bisa ini enggak gitu. Nah, terus ketika beliau bagaimana caranya? Ya kalau kita menyiapkan uang untuk biasa untuk urus visa untuk tiket nanti di sana diganti. Berapa jumlahnya? Sekian nominalnya. Umi saya menangis. So, Umi nggak punya uang. Udah katanya kuliah di apa? Di Indonesia aja di Jakarta gitu. Umi nggak punya. Tapi Umi teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau nuntut ilmu di mana juga sama gitu. Umi nggak punya uang. Kalau 100-200 ribu Umi punya berjutaan punya. Tapi kami nggak bicara dengan orang tua, dengan ayah gitu nggak Mbak. Ya hanya mungkin kondisi sama gitu. Beliau nangis sampai beliau akhirnya merasa. Dan beliau nggak menyampaikan itu ke orang tua. Gitu. Kata Umi, dosa enggak ya ketika ada anak ada kesempatan pengen gitu terus enggak dosa Umi gitu. Enggak dosa. Kenapa? Karena emang enggak mampu gitu. Tapi itu pun menjadi berkah gitu akhirnya. Sampai di kampung sendiri ya akhirnya dididik dengan ya mungkin juga orang tua kan beda lah gitu. Ambil buku itunya akhirnya ya mohon maaf ya. Akhirnya bisa juga kita ya waktu postdoktoral ke Maroko macam gitu dan juga kita bisa berguru dengan orang-orang besar tapi dengan salah satu ya mungkin faktor yang dominan ya orang tua lah, doa orang tua, san orang tua saya nggak lulus SD nggak dan petani, kami hidup dengan petani gitu, tapi juga sangat besar dan itulah yang menyebabkan lingkungan kemudian membentuk karena guru saya Kiai Mahfud itu dalam bidang hadis itulah kemudian yang
Tapi sebenarnya hadis itu sejak di pesantren sih. Pesantren Kiai Irfan Hilmi itu mengajarkan kami Sahih Al-Bukhari, yang pembacaan segala macam. Itulah mungkin ketertarikan akhirnya sampai ke perguruan tinggi. Kira-kira gitu. Baik Pak Kiai, selanjutnya mungkin kita akan bertanya tentang bagaimana perjalanan Pak Kiai tadi. Sudah di dalam negeri, ya sudah di UIN, kemudian S1, S2, S3-nya di UIN Pak Kiai. Di UIN ya. S1 UIN, waktu masih IAIN ya, IAIN. Dan waktu masih TH juga istilahnya lebih konsen penelitian itu ke tafsir waktu itu. Terus ketika masuk di S2 mulai konsentrasi ke hadis, S3 kemudian dan seluruh hampir penelitian, penulisan itu hampir semua ke hadis. Sebenarnya apa yang menyebabkan Pak Kiai pada akhirnya mengarahkan pilihannya ke ilmu hadis? Faktor yang pertama sebelum di balik kampung istilahnya gitu, di pesan itu Pak Kiai Irfan Hilmi itu yang punya pikiran sangat moderat, sangat luar biasa. Beliau katakan di hadis sebagai sumber, itulah semua mazhab ada di hadis. Semua mazhab ada di hadis. Katanya kalau belajar hadis maka mazhab apapun Anda akan bisa Anda kuasai. Semua itu ada di hadis. Al-Quran sudah pasti. Al-Quran sudah pasti. Dia nggak usah berdebat, sudah pasti. Karena dia sudah qat'il wurud. Tapi kalau hadis semua majna. Maka salah satu walaupun tidak secara langsung yang Kiai Muhajir Amsar Ad-Dari yang dari Bekasi yang mengarang Sirah Mifbahus Shalam itu, dia pun pernah mengatakan jangankan 4 mazhab, 40 mazhab ada di hadis. Jadi guru kami Kiai Irfan Hilmi itu mengajarkan kita untuk berpikir terbuka, untuk berpikir jangan terkoptel dengan satu benar. Di hadis lah kita akan bisa berpikir moderat, kita akan bisa saling menghormati. Akhirnya disitulah mulai coba gitu lah. Dan beliau walaupun nggak intensif itu kalau tidak satu minggu sekali membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Disitulah paling pertama punya kitab Sahih Al-Bukhari itu ngaji sama Kiai Irfan Hilmi. Dan paling bangga sekali, luar biasa itu. Ya, Masya Allah. Pulang itu bawa kitab itu pertama kali itu. Berarti itu salah satu faktor utama gitu. Akhirnya Pak Kiai memilih konsentrasi ke dalam ilmu hadis dan sampai sekarang ya. Baik Pak Kiai, kira-kira sudah berapa negara yang Pak Kiai kunjungi untuk mengambil sanad atau untuk intinya mengambil istifadah tentang hadis ini? Justru unik ya. Uniknya gini. Saya ketika bertemu dengan Syekh Talidi di Maroko ya, dia berdialog terus bertanya tentang perkembangan hadis di Indonesia, terus cara mengajar hadis segala macam, kita berdialog panjang gitu kan. Nah terus beliau tanya mukharij apa, kita alumni mana gitu kan. Nah, dia bilang saya nggak pernah belajar ke luar negeri gitu kan. Terus antum punya sanad dari mana? Saya bacakan. Saya punya sanad, tapi saya bilang dari guru saya Kiai Mahfud Ma'mun dan dari Kiai Ma'mun Abdurrahman, itu guru saya, dan beliau itu murid dari Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Ismail Al-Yamani, dan itu saya tadi tahu gitu, kenal semua orang itu. Nah katanya jalur saya itu, antum jalur min Makkah kan, dari Makkah gitu. Terus tanya, antum kuliah di mana? Aku belajar di mana? Belajar di Indonesia, selalu di Indonesia. Terus mengajar di Indonesia. Terus bilang, antum punya sanad Makki tapi nggak pernah ke Makkah. Anda bilang gini, Syekh al-ardu wasi'ah. Beliau ketawa sampai antum kok unik ya, maksudnya antum gharib, artinya punya sanad Makkah tapi belum, mana saat itu belum ke Makkah pada saat itu. Tapi itulah yang saya katakan, saya punya kakek namanya Abdul Ghani, kakek dari ibu saya itu pernah memang bilang gini, pesan pada ibu saya. Saya karena nama saya Ahmad Fudaili, tapi saya food ini jangan, kata beliau, jangan kalau orang tua bilang jangan dinikahkan dulu sebelum dia mukim ke Mekah. Kan kalau itu tekadnya kakek saya. Kata umi saya, uang dari mana bisa? Itu nggak kebayang, kita petani kok. Petani nggak kebayang. Udah pokoknya. Dan ternyata memang walaupun tidak mukim di Mekah ya mungkin ya dapat ilmu dari Mekah. Nah akhirnya banyak istifadah itu ketika saya haji gitu. Nah haji itulah ada teman di Mekah itu yang akhirnya kita silaturahim kepada Syekh Muhammad Amin bin Abdul Harari di Mekah, akhirnya dapat pesanan dari beliau. Karena beliau
pas kita katakan punya sadar, ini apa dari Jarod Syekh Ismail, ternyata beliau juga muridnya Syekh Yasir di Salfadani. Akhirnya kita secara langsung juga dapat sanad Kutubus Sittah. Sama ketika kita Syekh Talidi pun akhirnya terus jadi nggak banyak yang negara yang nggak banyak negara banyak. Jadi emang saya itu secara ekonomi, mohon maaf, secara ekonomi emang nggak seperti teman-teman gitu. Jadi ekonomi pun mohon maaf gitu. Saya itu kecil itu kerjaannya waktu itu sama kakek tahu nggak ngembala kambing. Punya ayam, punya kambing. Kalau teman-teman bisa sekolah 2 kali, ini pagi formal. Nah sore itu kadang ada kayak macam diniah ya. Saya nggak bisa, nggak punya dana. Jadi kalau formal saya udah selesai sore itu ya ikut kakek ke sawah atau ke mana yang ngembala kambing, nyari apa gitu. Itu aja. Nah, kadang malamnya ngaji atau kita ngaji. Jadi nggak ada yang gitu. Dan mungkin bagi kami mungkin hayalan kali kalau bisa ke luar negeri dan luar biasa macam itu. Ya akhirnya tapi ya alam bisa gitulah. Akhirnya ketika kami coba di Maroko terus bisa berdialog dengan bahasa Arab, sebahasa Arab gaya Ciputat. Ada teman-teman. Oke, dulu S2-nya di mana? Jakarta. S3-nya di Jakarta. Kok bisa dialog ngajar dia? Kan waktu itu kelasnya kan ada kelas internasional, ada dari Maroko, ada dari Afrika. Kelas internasional di kelas itu kita anjong. Kok bisa nih? Saya tuh ngaji, sih bilang ngaji. Ngapa ngaji? Taklim dia, kenapa nggak dia proklek di tanah gitu pakai lekat? Itu loh, itu guru saya itu nggak ada guru yang kita dialog. Memang waktu di Ciamis dia mereka memang pengantarnya kita biasa bahasa, tapi kan tetap gaya Indonesia gitu. Kok bisa sih berdialog? Saya bilang bercanda kan, ya saya kan ngomong bahasa Arab, nggak tahu mereka ngerti apa enggak. Masya Allah. Ternyata doa-doa guru lah yang buat kita besar. Pak Kiai ya, doa-doa guru, harapan-harapan orang tua, doa orang tua ya. Itu yang membuat kita dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, maksudnya menjadi orang yang besar yang dikenal ya. Masya Allah. Menyebutnya apa ya? Bukan trilogi ada. Saya bilang ada tiga rangkaian yang ketika kita menuntut ilmu itu yang kita harus. Pertama ikhlasnya guru, kedua ikhlasnya orang tua, ketiga ikhlasnya kita. Jadi ikhlasnya guru yang mengajar, ikhlasnya orang tua yang menyerahkan kita untuk belajar, dan ikhlasnya kita untuk belajar. Ikhlas kita untuk belajar itu ya mohon maaf, kita itu ya sami'na wa ata'na sama guru. Nah maka dalam hidup saya itu guru itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi ada transfer of behavior. Jadi guru itu bukan hanya transfer, jadi hanya mentransfer ilmu, tapi ada transfer of behavior, akhlak, attitude. Nah oleh karena itu Imam Al-Bukhari mensyaratkan mutlak harus liqa. Iya. Liko itu kan hanya sembarang itisosanan, tapi liko itu ada transfer karakter. Jadi kenapa kemudian mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini kan Syafi'i, karena mereka itu tanda kutip secara keilmuan, iya, tapi susah kalau untuk transfer of behaviornya susah. Maka yang bisa lakukan hanya di pesantren bisa transfer of behavior. Si santri berjamaah kepada guru, santri melihat akhlaknya guru, santri bisa makan dengan caranya itu, maka guru itu sangat menjadi idola bagi santri. Nah maka hati-hatilah, jangan sampai kita mansana sunatan sayyi'atan bilang. Ya kan gitu. Jadi itu yang paling penting itu. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ini mungkin belum nyampe 1 jam kita sudah mendapat pencerahan yang sangat luar biasa dari Pak Kiai mengenai guru, terutama ini jadi bahan introspeksi bagi kami semua. Baik Pak Kiai, selanjutnya mungkin kita ingin menanyakan mengenai ilmu hadis Pak Kiai. Ujian dong ini ya. Ujian. Bukan ujian. Ini mungkin sebagai wawasan bagi para pendengar podcast semuanya dan bagi kita semuanya mengenai ilmu hadis, karena kami pun jarang-jarang ada yang bisa memberikan wawasan mengenai ilmu hadis seperti Pak Kiai. Kalau kami undang Pak Kiai langsung dari Jakarta mungkin akan lebih menghabiskan banyak dana. Jadi Pak Kiai pun jarang-jarang juga Aceh, maka kita manfaatkan kedatangannya, kehadirannya Pak Kiai sebaik-baiknya. Baik Pak Kiai, ini mengenai ilmu hadis, mungkin ada dari beberapa kawan-kawan atau dari sahabat podcast Manar yang menanyakan sebenarnya di era modern sekarang bagaimana
posisi ilmu hadis itu sendiri ataupun bagaimana pentingnya ilmu hadis terutama bagi para santri kita yang muslim ini Pak ya. Dan apa tantangan-tantangan dalam ilmu ini hadis sendiri, Masya Allah. Waduh. Kayak kuliah ujian ya. Baik. Jadi ada dua ya. Ada ilmu hadis, ada hadis itu sendiri. Iya. Ya harus dipisahkan. Ada ilmu hadis, ada hadis. Iya. Kalau ilmu hadis ya untuk mengantar pada hadis. Jadi agak beda. Nanti kita harus bedakan. Iya, kalau ilmu hadis itu biasanya kalangan akademisi. Kalau di masyarakat itu hadisnya. Hadisnya. Ya, hadisnya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu ya hadisnya. Hadisnya. Bukan kalau ilmunya itu kajian akademisi. Mana ada masyarakat mau belajar ilmu jarh, ta'dil, tahwih itu enggak level. Tapi masyarakat itu hadisnya itu yang mereka butuhkan. Tapi permasalahannya untuk hadis itu perjalanannya panjang, tidak seperti Al-Qur'an yang langsung istilah mutawatir, dia qat'iyul lurut, tapi hadis enggak. Nah, kita menyuguhkannya kepada masyarakat hadisnya saja, tapi tanggung jawab kita memberikan sesuatu itu yang benar dalam tanda kutip secara akademik. Nah, itu tanggung jawab para akademisi, keilmuannya. Kalau kepentingannya hadis ya walaupun kita ketika sama dengan Al-Qur'an gitu kan. Tapi kan Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrain lan tadillu abanan ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua pusaka itu. Jadi artinya ketika salah satu saja yang jalan maka dia akan pincang. Betul. Hadis itu dia harus penting. Maka ulama dia mengatakan Al-Qur'an tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada hadis. Tapi kalau hadis mungkin akan bisa karena dia kan. Nah itu ya jadi. Nah udah kalau itu kadang-kadang ini kadang dalam benak saya mungkin benar apa yang diucapkannya, tapi saya katakan mungkin menyesatkan kalau mengatakan sudahlah nggak usah menggunakan hadis. Kenapa? Banyak problematik. Ada hadis dhaif mau segala macam. Udah pakai Al-Qur'an saja yang sudah qat'i dia kalamu dia. Kan sederhana kalau ada orang macam itu. Tanyalah dia sholat zuhur berapa rakaat. Dari mana beliau dapat jumlah rakaat sholat zuhur itu? Bagaimana beliau dapat kaifiyah sholat kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Enggak bisa gitu. Artinya memang penting. Yang kedua, itu kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Qur'an. Saya bilang mana ada hadis bertentangan Al-Qur'an? Hadis itu adalah mubayyin untuk Al-Qur'an. Loh, bagaimana yang menjelaskan berbeda dengan dijelaskan? Enggak mungkin. Loh, kenyataannya ada. Mungkin bukan masalah hadis ya, pemahaman kita yang belum sampai ke penjelasan itu. Jadi kalau katakan penting, sangat penting. Ya dia sangat penting. Bukan hanya sangat penting, tidak bisa dihilang, tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hadis itu problematik, betul. Bukan hanya hadis, hidup ini juga problematik. Jangan hadis. Hadis ya betul. Tapi sebuah kajian keilmuan, ya kita mengkajinya keilmuan dari si ilmunya. Tapi ketika kita suguhkan kepada masyarakat maunya kan instan. Selesai. Nah oleh karena itu, boleh fikih, enggak hadis. Tidak fikih juga hasil dari pemahaman terhadap hadis. Tapi dia sudah hasil. Nah, kan kalau saya menggambarkan begini, hadis itu seperti bahan baku. Kayak kita punya mungkin telur ya, telur itu hadis tuh. Nah, telur ini kita mau apakan? Mau bikin, kok ngomong makanan ya? Mungkin nggak apa-apa ya. Apa mau jadi telur ceplok, telur dadar, telur rebus? Itu nanti kalau kita mau olah tergantung apa yang kita tambahkan. Nah, hadis itu macam bahan baku itu. Ya kalau nggak ada bahan bakunya apa yang kita mau olah? Oh kita mau bikin telur ceplok. Oke lah, tambahkan bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Nah, maka ketika hadis bisa kita gunakan, maka dia harus ada ya misalnya perspektif antropologi, sosiologi, kesehatan. Bahkan sekarang metode kesehatan tibun nabawi segala macam. Lalu kan dari itulah yang harusnya penting. Kalau saya mengatakan ini ada how to learn, how to know, dan how to be. Jadi kita ini baru pada dasar how to learn. Jadi bagaimana belajar. Jadi hanya baru belajar. Tapi belum bahkan how to know itu bagaimana kita mengetahui akhirnya di action itu belum. Apalagi how to be. Menjadi. Sudah sederhana begini. Kalau kita
mungkin Ustaz bisa main bola lah ya, tahu lah main bola hanya sekedar ini gol gitu. Akhirnya kan kita ya mulai tembak bola itu kan baru tahu gitu. Nah kemudian kita belajar akhirnya kalau ini nanti penalti gitu kan belajar. Tapi kan kita bukan pemain bola. Jadi belum how to be. Nah kita baru belajar hadis, baru pada bagaimana hadis, baru maksimal baru how to learn gitu. Bagaimana tentang hadis. Ada teman yang bertanya gini, kalau begitu kalau how to be apa kita jadi nabi itu? Aslinya para yang tadi kan Tibun Nabi itu kan udah how to be, jadi nabi kemudian bagaimana cara hidup. Nah dia praktekkan implementasinya lebih pada actionnya. Nah, itu yang belum sampai kepada kita. Dan saya bersyukur di tanah ini, di Aceh ini, itulah yang kita katakan mau how to be-nya itu. How to be hadis. Jadi bagaimana mengaplikasikan hadis kemudian menjadi hukum positif tanda kutip ya. Berbusana muslimah, halal. Itu kan udah how to be-nya. Kalau kita kan masih belajar, ini haram. Tapi tetap dilanggar. Ini nggak boleh sih. Itu baru itu. Nah, sama sholat juga kita baru how to learn, baru belajar sholat. Tapi apakah kita jadi orang yang musolli, yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, belum sampai. Sholat sudah sholat, tapi how to be-nya itu. Jadi pada batasan itulah baru level kita, esensi daripada sholat. Jadi belum pada praktek apa dari itu dulu gitu. Maka ada kamu sholat tapi begitu aja. Jadi sholat nggak ada gunanya, bukan. Tapi kita belum mengaplikasikan itu. Nah itulah kemudian dalam pembelajaran hadis itu disayangkan baru how to know atau how to learn saja, belum how to be-nya itu yang belum kita laksanakan. Nah di sini itu yang saya keluar nyaman ya. Ya gitu loh, karena kita kesana nggak khawatir subuhat gitu nggak. Pemandangan terjaga mata kita. Lihat pemandangan, kalau kita lihat masa kita menolak kan. Datang sendiri Pak. Kan kelihatan. Ini kan enggak loh. Ya semua terjaga semua. Kalau di Jakarta kita lihat Masya Allah kita keluar. Berarti Pak Kiai ini pertama kali ke Aceh Pak Kiai? Pertama kali. Masya Allah. Ini berkahnya dengan kami kira mungkin Pak Kiai sudah pernah sebelumnya mungkin kayak memberi kajian. Kita juga antum bilang jangankan keluar negeri, keluar kampung saya tidak pernah. Kerjaan saya ngaji. Masya Allah. Inilah namanya mutiara yang keluar. Mutiara bagus. Jadi baik, sebelum kita lanjutkan bahasan tadi, gimana kesan Pak Kiai pertama kali menginjakkan kaki di Aceh ini? Ya, Masya Allah, jadi nggak tahu ya ini teman-teman kayak Nur Khalis Mukhtar mengadakan memang ke aktivitas saya kan nih maghrib di masjid, talim sama isya, subuh pun nih. Ternyata di kondisi di sini pun sama gitu, di sini pun maghrib di masjid. Emang di Jakarta pun hidup saya gitu, maghrib di masjid, ya subuh. Kalau siang kan kita tugas di kampus, subuh di masjid sampai isyraq. Di sini pun di kondisi. Ternyata mohon maaf, itu ibadah macam itu tidak sembarangan orang subuh bisa ke masjid. Tapi ketika ada apa yang ada taklim, kenapa ke sini? Ya Allah, ada ya orang masih mau berjamaah terus mendengar. Kalau orang mungkin akan bangga kalau atau bersyukur gitu kita katakan kalau memang banyak orang yang hadir. Oke, kalau saya tuh lebih senang pada diri saya bahwa alhamdulillah masih ada orang yang mendengarkan saya ngomong gitu loh. Bahkan ke masjid di Aceh berapa kali itu ada jamaah subuhnya. Walaupun tidak full membludak tidak, alhamdulillah, tapi 5 shaf 6 shaf luar biasa. Berarti kan kemudian ketika kita mau menyampaikan, saya bilang hanya menyampaikan hadis dan mereka mendengarkan. Ya kan, mereka mendengarkan. Itu kan luar biasa. Ke lingkungan di masyarakat kita lihat asumsi kita nyebut warung kopi di Jakarta kan masih negatif loh. Ustaz nggak berani nongkrong di warung kopi. Tapi di Aceh berani ya kan? Wajib di Aceh wajib. Iya. Di Jakarta atau agak mungkin akan menghilangkan buruk kalau seorang ustaz gitu nongkrong di warung kopi. Tapi di Aceh kok enggak ya gitu. Tapi Aceh itu warung kopi jadi sebuah yang apa nih? Apa kita katanya? Ya bukan tempat, biasa ya memang tempat berdiskusi. Saya warung kopi banyak Mbak. Ya, kita makan ustaz tapi banyak berpenampilan pakai. Iya. Kok enggak aib ya? Kalau di Jakarta mungkin agak tanda kutip
Wah, Ustadz itu di warung kopi ya, ada agak image gitu. Tapi ternyata itu jadi lingkungan itu kita membuat kita seperti itu. Jadi lingkungan lah. Jadi yang membuat keilmuan, tradisi keagamaan itu lingkungan yang membuat. Nah, itu yang sulit. Maka akhirnya pesantren merupakan solusi yang paling tepat. Karena dia bisa membuat karakter. Nah, tapi tadi hanya dengan transfer of behavior itu di pesantren. Karena dia intensif 24 jam. Maka guru-guru asatidz itu harus menampilkan figur yang memang patut dicontoh oleh santri. Apakah itu ibadahnya sekarang. Ya kami itu walaupun nggak pesantren tapi guru kami itu memantau. Kalau kita ini setelah Ramadan itu kan libur. Itu insya Allah masuk itu tanggal 7 Syawal. Dan 7 Syawal pertanyaan guru kepada kami pertama kali, udah syawalan belum? Jadi yang namanya walaupun bukan wajib, udah syawalan belum? Kalau beliau ngapain aja belum? Jadi sengaja masuk itu dan kami sholat ngaji membaca hadis itu Senin dan Kamis itu libur. Itu yang kami kan bertahun-tahun. Ada yang nggak tahu sejarahnya. Kenapa kok Sabtu kita ngaji terus Selasa tapi kok Senin Kamis? Jadi saya bilang gini, memang nggak ada perintah. Dulu itu kami ngaji subuh baca hadis itu nggak banyak orangnya. Pak Kiai itu selalu menyiapkan teh hangat. Katanya supaya nggak ngantuk. Tapi kemudian peserta sekarang udah ratusan, udah penuh masjid. Kata beliau, ini gimana? Ya sudah nggak usah pakai ini lagi. Tapi libur itu nggak diperintah, tapi memang guru kami itu memang mulazamahnya itu puasa. Jadi nggak bisa karena udah kita libur saja. Itu yang supaya itu hatta kami haji bareng dengan guru kami di Makkah itu diperintahkan untuk puasa. Sampai jam 3 malam ditelepon ke hotel, Fudail udah bangun ya, sahur ya, besok kita puasa. Subhanallah. Bangunin teman-teman, besok kita puasa. Ya disuruh kita bangunkan teman-teman, kan besok puasa. Pas besok puasa selesai di pinggir hotel ada yang merokok. Loh, kok nggak pada puasa? Pakai ini gimana? Di Indonesia yang sejuk, nggak panas, kita nggak puasa. Di Arab yang panas kita. Dia bilang, saya kan hanya menyampaikan, gitu loh, menyampaikan. Ini gimana? Ini panas gitu. Di Indonesia saja yang sejuk, saya nggak puasa di sini. Artinya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya kan hanya menyampaikan. Iya, sampai gitu deh. Itu yang sebenarnya transfer of behavior itu sampai karena dia memberikan contoh figur gitu loh, figur. Dan dia nggak pernah tanya, nggak pernah puasa atau enggak. Tadi beliau, ayo, sampai ke rumah nanti buka puasa bersama. Puasa enggak gitu. Dan ternyata itu pun sudah diterapkan pada waktu beliau mengaji di ulama-ulama Makkah sama macam ini. Jadi siapa yang puasa nanti ke rumah kita buka puasa. Beliau nggak tanya, tapi juga ada yang nggak puasa, tapi nggak berani juga. Dengan sendirinya ya sudahlah kita nggak puasa, tapi ada nilai plus sendiri. Nah itu bukan kewajiban, tapi bagaimana cara. Kalau saya mengatakan gini, ada kita kan ada sekarang SQ ya, intellectual question gitu, ada spiritual question. Itu bukannya suatu teori yang ngada-ngada. Kenapa Imam Al-Bukhari ketika beliau kan melakukan apa kita bilang analisis secara akademik, ada standarisasi kesahihan hadis. Nah, udah kan di sini diteliti, udah perawinya, oke, sahih kan? Apakah langsung ditulis dalam kitabnya? Beliau mandi, beliau sholat 2 rakaat, baru beliau tuliskan. Padahal ini sudah masuk seleksi beliau, sudah selesai dalam seleksi akademik. Tapi ternyata harus melakukan tanda kutip ritual tersendiri. Beliau mandi dulu, beliau sholat 2 rakaat, baru tuliskanlah dalam kitab. Coba bayangkan, di mana tradisi ini kita bisa lakukan. Nah, kita katakan wajarlah sampai saat ini kitab Sahih Al-Bukhari itu begitu populer, dikatakan sebagai kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Quran. Dan Masya Allah, ternyata proses itu nggak hanya proses intelektual, ada proses spiritual. Beliau harus, dan pertama kali itu di samping di Baitullah gitu kan, mengambil tabarukan segala macam. Kita nggak bisa bayangkan macam itu dengan kondisi kita zaman sekarang. Artinya apa? Jangan hanya mengandalkan intelektual IQ kita. Nah, ada spiritual.
Dan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang zaman yang besar. Ternyata ulama-ulama sekarang pun yang punya ini sendiri, punya spiritual sendiri. Apakah puasanya, apakah tahajudnya, segala macam yang kita kenal dulu. Profesor Dr. Habibie ya gitu kan, katanya punya tradisi juga puasa Senin Kamis yang nggak pernah. Tapi dia itulah yang sekarang itu yang kita khawatirin. Jadi ada emotional question, tapi ada spiritual question. Dan itu sudah lakukan sejak masa itu. Nah maka Rasulullah itu bersifatnya kan fatonah. Nabi kan bukan alama kan, fatonah kan, cerdas gitu kan. Ternyata membangkitkan kecerdasan. Ada coba penelitian bahwa di mana bisa mengaktifkan secara maksimal fungsi otak itu kan ketika dia berada pada posisi di bawah gitu kan. Sujud. Ya, dia tidak mengatakan istilah sujud, tapi dia menggambarkan. Nah, kemudian kita sujud gitu loh. Akhirnya harus lebih rendah dibandingkan belakangnya, dan terus waktunya kapan, karena sebuah posisi pelan segala macam. Ternyata itu kondisi sujud pada sulusul akhir gitu kan di malam hari. Ternyata itulah ya Rasulullah kan sehingga memunculkan kecerdasan itu. Nah, para ulama kan mentradisikan itu akhirnya. Walaupun bagi Nabi petahajjad bihi nafilah. Nafilahnya kan bukan nafilah sunnah tapi tambahan. Tapi kita sunnah. Tapi itulah spiritual question itu kecerdasan spiritual itu menjadi penting. Bagaimana ulama-ulama besar kita bisa bayangkan. Yang sederhana kita kenal Imam An-Nawawi, Syarah An-Nawawi. Berapa karya beliau? Luar biasa kan, Syarah Muhadzab, Sahih Muslim segala macam. Saya pernah mencoba menghitung. Usia beliau kan tidak lebih dari 45 tahun. Ada yang 43 gitu. Kira itu ya. Kita bayangkan. Saya pernah mencoba menghitung. Kalau beliau pernah berkarya usia sekian, itu satu hari saja menulis 10 halaman saja. Itu belum tentu bisa antara karya dengan usia itu lebih banyak karyanya. Gak capek. Tapi kita bisa bayangkan pada saat itu jangan seperti sekarang kita ngetik salah kita tinggal delete. Dia kan tulis dikit-dikit kertas masih, tapi bisa menghasilkan karya macam itu. Saya bilang ini bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual. Itu Syarah Muhadzab Al-Majmu'. Berapa panjang itu jilidnya besar kan. Syarah Muslim, belum yang lain-lain, Riyadhus Shalihin segala macam. Itu bisa macam itu, bukan hanya mengandalkan kecerdasan tapi juga spiritual. Bagaimana itu? Kita gimana tuh? Berapa lembar kertas dalam sehari, berapa lembar bisa tulis, itu nggak sampai usia sudah sampai sebelum itu berhasil. Ini jangan-jangan malaikat mungkin. Mungkin itu juga yang jadi tantangan sekarang Pak Kiai ya, karena sekarang kita dengan kehadiran AI ini itulah yang, tapi cuma satu yang tidak bisa dilakukan AI seperti spiritualnya. Cuma kalau masalah intelektualnya mungkin AI lebih pintar daripada kita. Cuma masalah behavior seperti Pak Kiai bilang tadi, kemudian spiritualnya ini yang memang betul harus dengan mulazamah. Betul. Berjumpa dengan guru, berjumpa dengan kiai, dengan ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Pak Kiai, saya ingin tanyakan satu. Ini mungkin ada nggak cita-cita Pak Kiai ingin berjumpa selama perjalanan Pak Kiai mempelajari hadis, ilmu hadis ataupun hadis, banyak penelitian mungkin yang sudah dikaji. Ada nggak seseorang atau sosok pakar hadis baik dunia ataupun Indonesia yang Pak Kiai sangat ingin berjumpa dengan atau bermulazamah dengan beliau? Saya kan prinsipnya gini, tidak banyak keinginan. Saya tidak banyak keinginan. Jadi ketika Allah pertemukan, saya pernah konsul dengan guru saya, karena guru saya ini ya guru spiritual juga. Kalau ada sesuatu problem dengan itu selalu ngadu dengan dia. Kata beliau, Fudail, Allah takdirkan ketemu akan ketemu. Sudah ketemu Allah takdirkan akan jauh, dia akan jauh. Jadi saya ada punya trik. Ini orang ini, ya mungkin salah lah saya mempersepsikan beliau. Tapi kok ketika saya ketemu rasanya tidak ada ini gitu. Tidak ada rasa hati. Gitu kan. Kata beliau, itulah hati yang membimbing. Maka ketika saya di Marok gitu kan. Nggak tahu jalan kemana. Ada teman yang mengatakan pada Syekh Tariji, terus mengatakan pada keluarga Kastani. Berarti nggak pernah. Nanti kesana saya nggak macam. Nggak ada.
Sampai di Makkahul Mukarramah pun pas kita sedang di itu, terus ada teman itu, Fakih mau jumpa dengan ulama sini. Saya tuh cuma ulama ulama itu bagi saya itu orang besar. Malu. Ketemu ulama tuh malu sekali. Enggak, saya takut nanti enggak, saya yang antar. Karena memang enggak gampang ketemu ulama tersebut. Syekh Muhammad Amin Abdullah Al-Taranya enggak gampang. Ya, nanti ketemu. Oke, ketemu. Ya alhamdulillah kita. Ya walaupun beliau orang besar ketemu, ya perasaan hati tuh sejuk, nyaman. Sampai sama ke Syekh Talib pun sama. Ada batas nanti susah lo ketemu dengan beliau karena beliau itu. Tapi kok ketemu nyaman. Jadi artinya pengen nggak ketemu. Saya katakan, saya mohon maaf. Sampai tadi malam saja saya masih memimpikan guru saya yang sekarang di Jakarta gitu kan. Kalau sudah khawatir, ada apa dengan pesan guru saya kok saya sampai mimpi. Karena ada pesan-pesan yang kita anggap apa gitu. Ada sesuatu. Kadang saya teleponan nanya. Artinya di situ itu saya memang nggak banyaknya, tapi ketemu dengan siapa, dengan apa itu kadang-kadang Allah pertemukan kita dengan apa yang menjadi roh kita. Jadi katanya rohnya akan ketemu sendiri kok. Maka guru saya katakan jangan berharap ketemu seseorang. Kenapa? Anda akan kecewa ketika ternyata dia nggak ketemu. Tapi juga jangan menolak ketika Allah ketemukan. Kenapa? Akan menjadi ketemu dengan jalannya. Maka jadi kalau ingin ketemu, mohon maaf kalau saya ketemu para kiai takut saya. Teman-teman nggak mungkin saya takut juga. Saya yang takut pakai. Ini alumni Maroko. Enggak, saya hanya santai kampung gitu. Enggak. Takut juga. Tidak, justru saya yang takut dia mau interview atau mau diskusi dengan Pak Kiai luar biasa ya. Jadi ternyata itulah pesan yang sangat berharga. Tidak ada yang perlu kita inginkan secara berlebih-lebihan. Jika memang itu takdir kita, pasti kita akan itu bertemu dengan termasuk sesuatu. Jadi kan saya katakan gini, sering saya sampaikan, Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Allah akan temukan kita, Allah akan penuhi kita. Apakah itu rezeki? Apakah itu antum sudah menikah? Alhamdulillah, udah nggak usah ini. Apakah itu jodoh gitu loh? Itu apa yang kita Allah penuhi kebutuhan. Kenapa itu yang menjadi tanggungan Allah betul. Tapi bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita inginkan pun kalau kita nggak butuh belum tentu. Bahkan nanti menjadi kecewa diri sendiri. Tapi kalau emang itu butuh, Allah akan temukan. Bagaimana para ulama, para intelektual ketika mereka, salah satu contoh itu guru kami Syekh Hagil Usain Munawar katanya ketika mencari sebuah hadis yang nggak ketemu-temu, hadis itu sulit, beliau konsultasi kepada Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Yasin betul, ternyata mempertemukan gitu, jadi jalurnya ada gitu. Jadi ya mungkin ini juga musabab aneh ketemu dengan antum juga mungkin jalurnya ya aneh ngeri juga ketika ini alumni Maroko. Terus ada Maroko, kemudian Brunei, setelahnya apa lagi? Setelah Brunei terus apa lagi? Sudan, Yordan atau belum tahu Ustaz. Mudah-mudahan. Di orang luar semua kan luar saya orang alumni orang kampus. Artinya Allah temukan juga kita di sini. Itu kan nggak ada sesuatu yang kita atur segala macam. Maka kata saya kalau kita butuhkan Allah akan kita serahkan. Tapi bukan apa yang kita inginkan. Kalau cita-cita cita-cita namanya nggak masih itu. Tapi kan keinginan beda dengan cita. Pengen bergebu-gebu segala macam. Tapi belum tentu akhirnya namanya apa? Kekecewaan. Betul. Ya, karena kekecewaan. Luar biasa. Ini nasihat dari Pak Kiai terutama buat moderator saya sendiri. Antum di alam ini lah. Baik Pak Kiai, jadi perjalanan menuntut ilmu yang sangat luar biasa, kemudian guru-guru yang sangat inspiratif Pak Kiai ya. Menurut Pak Kiai sendiri, dulu dari pengalaman Pak Kiai sendiri, apa hal yang paling, maksudnya tantangan yang paling berat, mungkin yang paling besar selama dalam perjalanan menuntut ilmu Pak Kiai? Ya mungkin semua akan sama. Kalau tapi bagi diri saya itu adalah ekonomi. Tapi ada prinsip dalam hidup saya yang katakan tadi. Jadi apa tadi yang bilang tantang macam. Jadi kalau saya itu prinsip begini. Jadi jadi rintangannya jangan dijadikan halangan. Jadikan dia tantangan. Rintangan jangan dijadikan halangan tapi jadikan tantangan. Jadi semakin saya dihalangi, semakin saya tertantang.
Masya. Jadi apa yang paling berat tuh? Ekonomi. Saya kalau mau bayar kuliah, umi saya itu udah lihat, kenapa artinya? Kenapa? Kayaknya apa? Ini namanya orang tua kan ngurung apa gitu. Iya. Iya umi. Ini apa? Belum bayar kuliah. Emang belum bayar? Belum. Emang berapa ya? Ya sekian gitu. Terus yang ada uang? Ya ada tapi nggak cukup. Berapa? Banyak kan kurangnya kata itu. Ya kan banyakkan kebutuhan. Itu saya masih bujangan, masih memang kita nabung berusaha untuk pergi. Apa yang beliau lakukan? Buka cincin, bawa ke pasar. Umi jangan nih punya, bawa ke pasar. Berapa nanti kita bawa. Jadi ada yang 2 gram. Beliau copot cincin itu, saya bang bawa ke pasar jual. Itu sama, bawa jual ke pasar. Umi nanti gampang Umi gampang nggak apa-apa katanya. Pas bilang ini sekian uangnya Umi. Ya, uang put ada berapa? Sekian. Cukup? Ya cukup. Enggak. Ya cukup sih enggak cukup masih ada kan. Nah nanti dicari coba ditambah. Dia berani berjuang itu. Saya bilang Umi kan Umi enggak punya. Oh kan lagi belajar untuk ilmu kan ini udah enggak apa-apa. Itu. Jadi kalau berkada situ kita akan lantang ya nggak punya uang tidak. Tapi saya yakin bahwa Allah akan memberikan jalan itu. Kenapa? Karena tadi konsep hadis merekat pada saya kata man salaka tariqan yaltamisu ilman sahla wa tariqan ilal jannah. Jadi keberhasilan ilmu itu bukan sampai keberhasilan kesarjanaan tapi al jannah. Dia itu panjang. Tapi ada salah. Allah mudahkan pasti ada. Tapi harus salah katorikan, harus menempuh jalan itu dulu. Nggak mau instan langsung jadi. Harus ditempuh. Nah dalam penempuhan jalan itu. Kan kita sama Allah kan bukan diperintahkan untuk pintar. Tapi yang wajibnya apa? Tolabnya. Kan tolabul ilminya yang fardu, bukan pinternya. Kalau pinternya yang fardu mungkin nggak usah kuliah, beli jasa aja. Tapi kan tolabnya, prosesnya. Kita kan bukan diperintahkan untuk jadi kaya, tapi bagaimana kita bisa mencari nafkah, bisa bekerja, berusaha, itulah yang diperintahkan, bukan kayanya. Kalau kayanya nggak berusaha ya, jadi menempuh jalan ini pasti Allah kasih jalan. Jadi kalau saya mengatakan yang namanya rintangan jangan dijadikan halangan, jadikan dia tantangan. Semakin kita lihat semakin kita tertantang. Orang lain bisa, mas saya nggak bisa. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia minum air, saya minum air. Dia bisa pintar, saya nggak bisa pintar. Masalah ekonomi semua sama. Tapi jalan masih banyak. Tanpa harus, mohon maaf. Imam Malik ya. Hanya di Madinah. Tapi bisa menjadi imam besar. Ya. Apakah kita harus kemana? Apalagi canggih sekarang. Betul. Imam Malik di Madinah tapi bisa menjadi orang besar. Bisa jadi imam besar. Artinya apa? Mungkin saya nggak bisa kemana-mana belajar. Tapi mungkin bisa, walaupun gak seperti antum gitu ya. Tapi ada satu hal ya, Umi saya kalau minta izin Umi saya selalu gak mengizinkan. Bukan mengizinkan. Umi doainnya saya mau apa? Misalnya waktu itu ada mau melamar jadi dosen. Nanti ngajar di mana? Ya di mana sih tempat ke luar negeri. Nggak bisa apa yang di Jakarta aja dekat sama Umi. Yang namanya orang usaha. Ya udah Bismillah. Alhamdulillah nggak lulus. Nggak lulus. Ridho. Pas nih mau itu mau ngapa? Mau biar bisa ngajar. Oh nanti di mana kalau ngajarnya? Ya di Jakarta. Ya Bismillah. Alhamdulillah lulus. Ternyata itulah keikhlasan orang tua dan guru. Dan guru pun sama. Saya selalu minta doa. Kata guru, pernah saya kan agak telat menikah. Fodeli, kamu itu kalau minta doa mau belajar, mau ujian, kapan minta doa mau kawin? Bilang, kenapa minta doa mau kawin? Saya nggak pinta minta doa supaya menikah, enggak. Minta doa mau belajar. Kapan minta doa mau kawin tuh? Emang harus minta doa gitu? Ya enggak didoain. Ya udah enggak usah didoain juga. Makanya terlambat gitu ya. Karena kita enggak fokus bukan ya. Karena enggak pede saja. Saya enggak pede sih. Mas nanti kalau saya nikah, saya pernah bilang murid, kalau saya nikah nanti bang saya istri kasih makan apa? Loh, kenapa? Iya kuno fuqara yugni. Enggak pakai mayat itu.
Iya percaya, tapi kan pakai tapi katanya, berarti belum percaya. Luar biasa. Jadi memang mau hal sebesar apapun atau sekecil apapun memang harus dengan doa Pak Kiai ya. Insyaallah. Kita jangan meremehkan doa, betul, kekuatan doa itu sendiri ya. Baik Pak Kiai, ini tidak terasa mungkin sudah lebih 1 jam mungkin ya. Oh Masya Allah, serius? Sudah lebih 1 jam. Masya Allah. Wah. Pas 1 jam, sangat menikmati. Baik Pak Kiai. Gitu. Mungkin ini sebagai penutup daripada episode podcast kali ini bersama Pak Kiai Ahmad Fudail Hashim. Pak Kiai mungkin boleh sedikit nasihat bagi kami guru-guru atau bagi santri-santri kami yang ada di Al-Manar, ataupun juga bagi wali-wali santri, karena sebagaimana Pak Kiai bilang tadi sebenarnya 3 faktor itu sangat penting: keikhlasan daripada orang tua sendiri, keikhlasan daripada guru, dan keikhlasan daripada murid ataupun santri itu sendiri. Silakan Pak Kiai. Ya tadi itu ya, 3 hal itu yang saya rasakan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan siapapun itu. Kita kitab Al-Jurmiyah ya. Son Aji itu, bagaimana ceritanya beliau setelah mengarang lalu dilemparkan ke itu kan, beliau katakan, ya Allah, seandainya aku ikhlas mengarang kitab ini, maka kembalikan. Tapi kalau memang tidak ikhlas, maka tenggelamkan dan kembalikan. Dan saya kata itu jangan dicoba. Jadi kalau untuk setelah selesai tesis, ya Allah, kalau tesnya ridho, tenggelamkan. Loh, nggak balik-balik lagi. Tapi saya pernah bilang sama mahasiswa, berani nggak kalian tahu? Berani. Kok berani? Kan ada copy pastenya di oh itu sih bukan berani. Kalau nggak muncul lagi, dan sudah ada copy-nya di kampus. Wah itu penting. Sampai sekarang bagaimana kitab Al-Jurmiyah kita pelajari, walaupun banyak metode, tapi Jurmiyah nggak penting. Kenapa? Keikhlasan itu. Yang kedua, keikhlasan seorang guru. Ya, seorang guru. Imam Al-Bukhari sekarang, seandainya beliau mendapatkan royalti dari penerbit, berapa banyak, tapi siapapun silakan, semakin banyak orang, semakin banyak pahala yang didapatkan dan bisa tersebar karena keikhlasan beliau. Jadi guru itu sangat penting. Jadi bukan berapa banyak yang diajarkan kepada muridnya, tapi berapa banyak yang diamalkan oleh muridnya. Ada seorang sufi wali Allah, saya pernah baca itu, ketika dia berkata, saya sudah berguru kepada banyak guru, tapi kok tidak ada yang, bukan tidak terpati, tertanam dalam hati. Tapi ketika sama Syekh, sekali beliau baca hadis, kok saya langsung tertanam, saya langsung ingin mengamalkan. Hum yatakallamuna biatrafil lisan wa ana atakallamu bil qalb. Mereka menyampaikan bicara dengan kau dengan lisan, tapi aku bil qalb. Jadi setelah beliau langsung menyampaikan, langsung diterima. Ternyata itulah keikhlasan bahasa seorang. Nah, kedua orang tua. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau tidak ketemu dengan ayahnya kan, tapi dididik oleh ibunya. Bagaimana ibunya menjaga makanan yang halal. Nah, itu ibunya pernah diserahkan kepada siapa? Itu sangat luar biasa. Berarti 3 komponen ini. Tapi Imam Syafi'inya sendiri adalah imam yang subhanallah. Bagaimana ada saya mengatakan syakautu ila waqi bisul hifti barsana di bitarkil ma'asi. Kata guring Imam Waqi, tinggalkan maksiat. Itu kan berarti bagaimana kita belajar. Ya, seorang murid bisa maksiat, tapi kalau guru memantau kita, itu kan sangat lebih. Nah, ada syair yang mungkin ada gubahan gitu. Ya, saya gubah itu di kitab, kalau saya Al-Mutrib bin Al-Masyik itu hadiah di Syekh Talidi. Dia punya kitab Al-Mutrib bin Al-Masyik kita Itu langsung ditauqi sama beliau, ada ijazah sama beliau. Tauqi saya kenal dia, terus ada itu Al-Mutrib ya. Saya baca berkali-kali itu terus impresi. Mungkin karena mutasi sanad aja enak bacanya. Enak baca. Ada yang agak sedikit saya gubah gitu. Dikasihkan kalau sudah saya kan kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Jadikanlah kamu talib lil istiqamah. Jangan jadi talib lil karamah. Berarti itu pesan untuk para sufi ya, tapi saya menerapkan itu pada pendidikan. Jadi jangan Anda menjadi talib untuk pencari karamah. Karamah itu apa? Setelah selesai S1 merasa sudahlah. Tapi istiqamah. Karena belajar nggak pernah. Jadi istiqamah. Ketika dia sudah menjadi seorang yang besar, istiqamah pada ilmu, maka dia nggak akan merasa besar. Iya. Jadi kalau dia tidak istiqomah, sudah karomah, selesai, merasa dia sudah mulia, maka tidak akan ada lagi dia. Tapi kalau dia merasa masih menjadi talib dan terus istiqomah, maka dia nggak akan merasa besar. Kalau antum salah mengatakan
ada orang macam ini pakar, nggak ada yang ngasih pakaran. Mungkin kalau senang, cinta, dan alhamdulillah antum bilang tadi sebagai pengkaji, nah itu senang. Tapi kalau pakar apa lah gitu, pakar itu saya malah takut gitu. Takut artinya apa? Takut memakan diri sendiri gitu. Jadi kalau saya ininya kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Masya Allah. Apa ya starting point ini? Luar biasa ya. Jadi sangat menarik. Banyak sekali inspirasi bagi kami sendiri sebagai moderator dan juga bagi para sahabat podcast semuanya. Ini pertemuan yang sangat berharga Pak Kiai. Kami mendapat banyak seperti Pak Kiai bilang tadi, nilai-nilai spiritual ataupun suntikan-suntikan ke dalam jiwa kami, terutama kepada guru, baik pada guru kepada santri, dari cerita-cerita Pak Kiai tadi, guru-guru Pak Kiai tadi yang sangat luar biasa. Semoga Allah yarham jami'an, Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah berikan kesembuhan bagi kita doakan juga untuk Kiai Mahfud, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan sebagaimana statement dari Pak Kiai tadi, semoga Allah juga memberikan keistiqomahan, konsistensi bagi kita semua dalam menuntut ilmu hingga akhir hayat. Karena tujuan seperti yang Pak Kiai bilang tadi, tujuannya adalah jannah, bukan karamah, bukan tujuan yang bersifat duniawi, tapi tujuannya adalah akhirat kelak, sehingga ini menjadi bekal bagi amal kita nanti. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak guru kita bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Fudail Hashim MAG. Kami sangat senang kedatangan Pak Kiai ke sini. Semoga nanti ada episode kedua bersama Pak Kiai, insyaallah jika datang ke Aceh, dan kami membuka pintu selebar-lebarnya. Jika Pak Kiai ada singgah di Aceh, ada kegiatan di Aceh, boleh nanti insyaallah kami undang sekali lagi. Kita akan berbincang banyak hal lagi. Mungkin masih banyak hal-hal inspiratif, hal-hal yang dapat menyuntik jiwa-jiwa kami dan para santri di sini. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya punya baru mendapat sedikit daripada cerita Pak Kiai tadi. Terima kasih selagi Pak Kiai. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar di Banda Aceh dan kembali ke Jakarta dengan selamat. Dan mohon juga doa kepada kami, kepada santri-santri kami, semoga kami bisa menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sekian mungkin podcast kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik para sahabat podcast Al-Manar, inilah podcast episode bersama Pak Kiai Al-Haj Dr. Ahmad Fudail Hashim MAG. Semoga dari cerita-cerita beliau, dari pengalaman-pengalaman beliau, dan dari perbincangan dengan beliau tadi bisa membawa inspirasi yang berharga bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian, kita berjumpa lagi di podcast dan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.